Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah agama Islam dengan materi mampu memahami masyarakat beradab dan sejahtera, serta peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera, dengan dosen pengampu Bapak Wahid Arsyad MPDI. Materi di atas akan dipresentasikan oleh kelompok kami yang beranggotakan 1. Jajuli Ma'ruf, 2. Lailatul Hasanah, 3. Lutfia Kisti, 4. Meldiana Lestari, 5. Nia Nurul Fauzia, 6. Oktarini, 7. Sri Agustiawati, dan yang terakhir Wahida Marlina. 1. Pengertian masyarakat beradab dan sejahtera. Kata sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur, selamat atau dari gangguan dan kesukaran. Kamus Besar 1090 sampai 795 bertolak dari masing-masing pengertian, termasuk masyarakat beradab dan sejahtera. Rangkaian kata ketiganya menjadi masyarakat beradab dan sejahtera mempunyai maksud bahwa masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang kumpulan manusianya terdiri atas orang-orang yang halus, sopan, dan baik budi pekertinya, supaya masyarakat tersebut selamat dan bebas dari gangguan maupun kesukaran. Pada saat ini, banyak gangguan yang sekarang ini merebak dan mewabah dan dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat bangsa Indonesia, antara lain korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pornografi, dan masih banyak lagi. Para pelaku gangguan menuju masyarakat beradab itu disebut mafsidun, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 36 yang artinya, Dia Su'aib berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan." Allah juga berfirman pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah berjanji, jika suatu masyarakat taat akan aturan-aturan Allah, jauh dari sifat-sifat biadab, Allah pasti akan menurunkan berkah dari langit maupun bumi, yang menjadikan masyarakat itu makmur, sejahtera, dan tidak ada gangguan maupun kesulitan. Tetapi jika sebaliknya, masyarakat lebih mengedepankan sifat-sifat biadab, Allah akan menimpakan siksa. 2. Konsep masyarakat beradab dan sejahtera atau masyarakat madani. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang barat yang pertama kali menggunakan kata societas civiles dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara. Antara masyarakat madani dan civil society, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi Islami. Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaissance, gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan, sehingga civil society mempunyai moral transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buayan dan asuhan petunjuk Tuhan. 3. Masyarakat beradab dan sejahtera atau masyarakat madani dalam sejarah. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah,
yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani yaitu 1. Masyarakat Sabah, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. 2. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan Yahudi dan Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madani berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 4. Karakteristik masyarakat beradab dan sejahtera atau masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik masyarakat beradab dan sejahtera atau masyarakat madani. Di antaranya 1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. 3. Dilengkapinya program pembangunan yang oleh negara dengan program pembangunan yang berbasis masyarakat. 4. Terjembatannya kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan terhadap keputusan pemerintah. 5. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Ada 7 persyaratan masyarakat madani sebagai berikut. 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. 2. Berkembangnya modal manusia atau human capital dan modal sosial atau social capital yang kondusif. 3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. 4. Adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum agar isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. 5. Adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai, perbedaan antar budaya dan kepercayaan. 6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. 7. Adanya jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Dalam rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas. Entitas sendiri yaitu sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain, yang bertolak belakang dengan semangat negara bangsa. Yang pertama yaitu ada sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme, yaitu peraturan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dengan desentralisme, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam paham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua, pluralisme versus realisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Selanjutnya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lain.
Dan yang ketiga, elitisme dan komunalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Seseorang atau kelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjaga sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan. Ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat madani. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dicelakan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam pandangan Al-Quran. 2. Tingginya sikap toleransi atau tasamuh, baik terhadap saudara sesama muslim maupun terhadap saudara non-muslim. Dan yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. 5. Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera masyarakat madani. 1. Landasan. A. Tauhid. Rumusan tauhid terdapat dalam surat Al-Ikhlas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas. B. Perdamaian. Suatu masyarakat, negara, bahkan masyarakat yang paling mikro sekalipun, yaitu keluarga batih, yang terdiri dari suami, istri, dan anak, tidak akan bisa bertahan keberadaannya kalau tidak ada perdamaian di antara warganya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujarat, surat ke-49, ayat 9 dan 10, yang artinya, dan jika ada 2 golongan orang-orang mukmin berperang atau bermusuhan, maka damaikanlah di antara keduanya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu. C. Saling tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan kelanjutan dan isi berbuat baik terhadap orang lain. Secara naluri, orang yang pernah ditolong oleh orang lain di saat ia tertimpa kesulitan, diam-diam ia berjanji suatu saat akan membalas budi baik yang sedang diterima. Di saat itu, ia merasa berhutang budi. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 3, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. D. Bermusyawarah. Dalam bermusyawarah, sering muncul kepentingan yang berbeda dari masing-masing subkelompok atau warga.
Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3 159 yang artinya, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila membulatkan tekad keputusan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil. Adil merupakan kata kunci untuk menghapus segala bentuk kecemburuan sosial. Sifat utama adil dan keadilan amat diserukan dalam Islam. Himbauan, perintah, janji ganjaran bagi yang berbuat adil, ancaman siksa bagi yang berbuat tidak adil. Curang, culas, dan lalim disebut 28 kali, dan sinonimnya al-qis disebut 29 kali di dalam Al-Quran. Ini menandakan adil harus menjadi ciri utama bagi setiap muslim atau masyarakat muslim dalam semua urusan. Akhlak. Nabi Muhammad mengaku bahwa dirinya di atas di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya berakhlak karimah. Negeri yang berizan Allah berkenan senantiasa menurunkan ampunan. Dua, aktualisasi ajar. Ajaran hanya akan bermakna kalau dipandang penting oleh pemilik, penganut, dan pendukung ajaran. Ajaran menjadi nilai sebagai acuan berbuat baik oleh individu, kelompok, maupun budaya. Sebaliknya, jika diabaikan, ajaran hanya berhenti sebagai potensi dan tidak pernah berubah menjadi aktus. Supaya ajaran sebagai potensi berubah menjadi aktus, pertama seseorang harus yakin atau iman bahwa ayat-ayat Qurainiyah itu benar. Al-Ghazali TTTRH 8 secara mutlak absolut. Supaya aksi seseorang menjalar menjadi aksi kelompoknya, aksi sosial, prinsip dakwah Islamiyah tentang sesuatu yang dipandang baik, amar ma'ruf, nahi munkar adalah ibda' binafsih. Mulailah dari dirimu. Perintah ini berlaku secara universal. Artinya semua mubalik dan setiap muslim adalah mubalak, merasa diseru untuk itu. Dalam aksi unsur keteladanan uswah hasanah amat penting perannya. Keteladanan membutuhkan figur karismatik atau figur-figur yang memiliki otoritas, termasuk di dalam para publik figur. Jika para publik figur dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, seni, ekonomi, dan agama tidak ada yang pantas dicontoh, yang segera muncul adalah anarkisme. Telah terbukti, kos untuk mereformasi budaya anarkis begitu mahal dan membutuhkan waktu beberapa generasi, yang dalam istilah Jawa pitung turunan, 7 generasi. Pengertian umum 7 adalah banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan mewakili teman-teman yang bertugas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.